kode semua. Kodenya 4. Ih, keren. Maka yang 4 itu harus dipoligami. Ngeres lagi. Dasar hidung belang. Yang dipoligami itu ilmu. Syariat, thariqat, hakikat, makrifat, poligami. Ya, itu tanah, air, api, udara, poligami. Karena satu nggak ada, nggak sempurna. Jadi sebetulnya harus dipoligami itu nikahi olehmu yang 4. Awas, jangan kemana-mana pikiranmu itu, ya. Jadi arba'ah, saya ingin melahirkan rabi'ah baru. Mereka yang sanggup mempoligami yang 4, jalan menuju untuk membangkitkan agar negeri yang hancur bangkit lagi. Makanya belajar agama kalau cuma syariat aja, apalagi nggak ngerti Bapak Ibu, mohon maaf, capek. Imam Al-Ghazali mengatakan belajar lewat syariat untuk mencapai kesadaran ibarat ya berjalan tanpa arah. Belajar lewat thariqat ya untuk menemui kesadaran ibarat berlari tapi tanpa arah. Kalau belajar lewat hakikat, dia baru mengetuk pintu. Gak kebuka. Tapi kalau belajar lewat ma'rifat, pintu terbuka. Masuk ke dalam Baitullah yang sejati. Bertemu yang punya rumah. Sesungguhnya awal agama itu adalah makrifatullah, mengenal Allah. Nah, kita masuk ayat 259. Jadi sudah dapat esensi 258? Sudah? Oke. Itu percakapan antara yang tahu dengan yang tidak tahu. Yang tidak tahu disebut orang yang tertutup, yang tahunya disimbolkan dengan Ibrahim. Ini kalau cerita Ibrahim kan banyak ayat-ayat, tapi udah bisa nangkep ya. Mau nggak mengalami kiamat? Kapan itu terjadi? Kalau matahari sudah terbit dari barat. Sekarang aja kalian kalau ngejawab. Gak jelas. Kan baru aja ngaji. Kalau matahari terbit dari barat. Pertanyaan, sudah terbit gak matahari dari barat? Itu makanya kalau ngaji itu diperhatikan. Kapan? Sekarang. Pokoknya kalau setiap saya tanya kapan, di sini, saat ini, sekarang. Ngarang aja kalian itu. Konteksnya bukan itu. Hayang seri. Udah nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Bisa lanjut? Oke. Apakah orang yang melalui suatu negeri yang telah roboh menutupi atapnya? Ini cerita orang. Dia melalui suatu negeri. Nah, ingat ya, negeri di Quran itu bukan cerita negeri kan. Kalau cerita negeri itu pasti kalian itu cerita kota gitu. Memang disebut kota sih di Al-Quran, tapi kota yang bercahaya. Bukan negeri itu, ini cerita spiritual. Ini mutasabihat. Atau apakah orang yang melalui suatu negeri? Nah, negeri itu sebetulnya simbolisasi dari kesadaran diri yang telah roboh menutupi atapnya. Ini kesadaran ini sudah hancur, sudah tertutup oleh atap. Kebayang nggak? Si negeri kesadaran sudah hancur. Kenapa? Kita selama ini lebih banyak dikuasai oleh pikiran. Harusnya rumah ini menjadi rumah bagi kesadaran. Ini rumah bagi pikiran. Maka itu yang menyebabkan kita takut dalam hidup. Karena pikiran itu ya memang takut.
Pikiran itu tidak pernah hadir di sini saat ini sekarang. Pikiran itu kalau enggak ke masa depan pasti ke masa lalu. Itulah pentingnya belajar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Harus sampai pada bukurna, harus sampai pada wujudnya, harus sampai pada rasanya Rabb Al-Alamin. Sekarang aja saya sadar, saya tidak bisa begini kalau nggak ada dia di belakang saya. Dia hadir di sini. Dia sedang menggunakan mulut saya untuk bicara, menggunakan mata saya untuk melihat, menggunakan tangan saya untuk bergerak. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Aku nggak tahu apa-apa. Silakan Tuhan, pakailah aku untuk menyampaikan sesuatu yang hendak Kau sampaikan kepada semua yang hadir di sini. Jadi diibaratkan negeri yang sudah hancur, ya, sudah roboh atapnya. Kebayang nggak? Kalau rumah sudah roboh atapnya bisa ditinggalin nggak? Lihat saya semua Bapak Ibu. Jadi rumah ini sudah roboh atapnya, gak layak ditinggalin. Karena rumah ini sudah dikuasai oleh Rahwana. Rumah ini sudah dikuasai oleh penguasa negeri Alengka, si Dasamuka, yang bernama diri palsu dan ego itu. Rumah ini sudah dijaga oleh malaikat Malik, milik ego. Malaikat Malik itu penjaga apa, ibu bapak? Makanya rumah ini jadi neraka terus menerus, konflik terus menerus. Punya uang susah, komo tebogama. Betul? Gak pernah ada rasa syukur di sini. Hidupnya mau kapan? Nah, lanjut dulu ya. Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Nih, perhatikan. Allah sang maha pemelihara, tidak membiarkan negeri yang hancur itu. Tapi Allah berupaya menghidupkan kembali negeri yang hancur ini. Lihat saya Bapak Ibu, tidak ada jalan menuju kesadaran kecuali penderitaan. Makanya kenapa kalian ingin belajar kesadaran? Udah bosan menderita. Catat kata-kata saya, tidak ada jalan untuk menuju kesadaran kecuali penderitaan. Karena semua penderitaan itu berasal dari pikiran, bukan dari kesadaran. Benar salah, baik buruk, senang tidak senang, terima atau tolak, itu semua buah pikiran, ego, malik, milik. Makanya di Quran dikatakan, neraka itu adalah tempat di mana kamu masih bernafas, bahkan langit dan bumi masih ada. Siapa yang bilang neraka itu nanti? Tunjukkan sama saya ayatnya. Ini bahayanya kalau yang bicara itu ya orang yang bergelar, walaupun katanya ya, makanya ilmunya ilmu cek yang cenah. Repot itu. Dan itu dipercaya karena kebohongan yang diulang-ulang lama kelamaan dianggap kebenaran. Lanjut. Oke. Ini sedang bahas apa ini Bapak Ibu? Bahas Quran. Jangan sampai kalian lupa bahasan ini. Ini karena nggak ada Arabnya. Ini Quran. Saya tunjukkan Arabnya nanti, takut lupa. Ini Arabnya. Nanti takut kehipnosis gitu ya. Jadi lupa sama Arabnya. Oke. Pertanyaannya apa tuh? Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri yang telah hancur? Yes. Kan negerinya sudah hancur. Negeri itu apa tadi? Kesadaran. Sudah carut marut, sudah berantakan, sudah tidak punya kesadaran lagi. Ada orang marah langsung marah, ada yang tidak suka langsung bereaksi. Orang kayak gitu neraka itu. Nah, negeri yang sudah hancur ini oleh Allah akan dihidupkan lagi. Hebat nggak Allah? Keren Allah itu. Allah saya itu keren. Gak tahu Allah Bapak Ibu. Bagaimana cara menghidupkan negeri yang hancur ini? Lihat kata-katanya, agak aneh sedikit Bapak Ibu. Maka Allah mematikan orang itu 100 tahun. Ini mau menghidupkan orang yang mati,
membangun negeri yang hancur. Negeri itu di mana? Ya di orang. Di sini kesadaran yang hancur itu. Makanya kalau kita tidak menggunakan bahasa spiritual, bahasa roh, bahasa pengalaman, bingung baca ayat ini, baru aja cerita negeri yang hancur, tiba-tiba Allah bilang, maka Allah mematikan orang itu. Ini udah pindah dari negeri ke orang. Betul nggak? Tapi kalau sadar, oh negeri itu ada di orang. Ini orang ini kehilangan kesadaran, hancur negerinya. Maka orang ini akan dibangun supaya kesadarannya muncul lagi, bangkit lagi. Maka orang ini dimatikan 100 tahun. Kemudian kembali hidup. Hebat. Tetapi bukankah ini berlawanan? Betul nggak? Ternyata untuk membangkitkan negeri yang hancur ini harus dimatikan 100 tahun. Makanya ada cerita di Nusantara, kamu harus belajar ilmu mati sakjroning urip. Belajar mati selagi hidup. Nabi Muhammad bilang antal maut qoblal maut. Di Quran surat An-Nisa dikatakan, bunuhlah dirimu dan keluarlah dari kampungmu. Keren bukan? Ini bukan cerita dimatikan 100 tahun hidup lagi gimana. Ini mutasabihat. Makanya mutasabihat tidak ada kaitan dengan fakta. Mutasabihat itu berkaitan dengan kebenaran. Mau nggak mengalami ini? Mau nggak dimatikan 100 tahun? Oh, kalau di Al-Kahfi simbolisasinya Ashabul Kahfi ditidurkan 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Itu semua kode. Ini saya bocorkan kodenya dulu. Gimana menggunakannya? Ntar. Enak aja. Ini dibocorkan kode-kodenya. Bapak Ibu harus tahu 100. Apa tuh kode apa? 300 dan ditambah 9. Kode apa? Nah biar mikir. Jadi saya ini sebenarnya hari ini bukan mau ngasih kodenya langsung. Silakan. Pinnya sudah saya kasih. Tapi menggunakannya belum saya kasih. Enak aja. Berdarah-darah dulu dong. Karena apa? Setiap kebenaran itu harus ada pengorbanan. Karena kebenaran yang didapat tanpa risiko kebohongan. Yes? Udah mulai masuk ayat ini? Asik gak kalau ngaji kayak gini? Asik ya? Asik dan bingung kan pasti ya. Sudah dihidupkan lagi. Justru ketika dimatikan 100 tahun dia hidup. Aneh. Ini yang dihidupkan bukan nyawa, tetapi kesadaran. Jadi sebetulnya dimatikan itu difanakan. Supaya apa? Yang berkuasa dalam dirinya bukan lagi pikiran, tetapi dia masuk pada inti dari pikiran itu sendiri yang terdalam, yang bernama kesadaran. Makanya kita kadang-kadang cuma ngomong aja kesadaran, ngertinya enggak. Papangi acan. Agak berat nggak hari ini? Ya lumayan lah supaya rada hangat kan di musim dingin. Lanjut. Oke. Allah bertanya, berapa lamakah kamu tinggal di sini? Ia menjawab, saya tinggal di sini sehari atau setengah hari. Tadi dimatikan 100 tahun. Dia mengalami kefanaan. Dia masuk ke alam yang tak berdimensi. Kalau di Quran surat Al-Ma'arij dikatakan, satu hari di alam itu sama dengan 50.000 tahun di alam sini. Maka perbandingannya, ya, di alam itu seolah sehari atau setengah hari. Tapi hitungan sininya 100 tahun. Ini perbandingan yang tidak layak diperbandingkan. Apa artinya? Saya menggunakan bahasa fisika relativistik. Ternyata semua ahli fisika bersepakat ketika benda mengalami kecepatan sama dengan kecepatan cahaya, di titik itu waktu berhenti. Tak ada waktu. Bahkan tak ada ruang. Saya tidak akan buktikan ya rumus-rumusnya, nanti kalian tambah pusing. Kalau yang ingin belajar fisika relativistik boleh kursus sama saya. Saya jelaskan kapan waktu berhenti. Sebenarnya kalian juga suka mengalami waktu berhenti itu. Kalau mendapatkan sesuatu yang senang,
gitu. Betul nggak? Tahu-tahu waktu habis aja. Itu waktu berhenti. Sebenarnya pernah mengalami itu. Bayangkan kalau Bapak Ibu memasuki alam itu. Senangnya luar biasa. Nikmatnya luar biasa. Tidak bisa diceritakan dengan kata-kata. Yang jelas di situ waktu berhenti. Itu di alam cahaya. Apalagi kalau kita masuk alam cahaya di atas cahaya. Nur ala nurin. Puas dengar kata-kata saya? Puas? Dari tadi tuh saya sedang cerita, saya pernah makan di restoran. Gak tertarik itu ke restoran? Dari tadi tuh saya cerita bahwa saya sudah makan di restoran. Puas? Kalau kalian puas atas cerita saya karena saya udah makan di restoran, ini ada yang gak beres. Makanya saya cek dulu, puas tidak? Harusnya tidak. Kalian pergi ke restoran yang saya makan. Paham? Harus digituin baru ngerti. Kalian memang luar biasa ya. Udah nggak apa-apa lah. Nah, sehari atau setengah hari, padahal kata Tuhan kamu itu 100 tahun loh gitu. Itu perbandingan antara dimensi fisik dengan dimensi energetik itu seperti itu. Makanya Bapak Ibu, masuklah di dimensi energetik. Wah, kalau masuk situ, semua kemungkinan itu bisa terjadi. Kan di situ probabilistik. Tapi kalau di dimensi fisik, semua menjadi deterministik. Tambah gak ngerti ya? Udah, pusing gak? Sebenarnya kamu tinggal di sini 100 tahun lamanya. Lihatlah kepada makanan dan minuman yang belum lagi berubah, dan lihatlah kepada keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Lihat saya sini Bapak Ibu. Makanan dan minuman tidak berubah. Pasti bukan makanan dan minuman jasmani. Ini gak kaitan dengan jasmani. Ini cerita makanan dan minuman rohani yang abadi, yang tidak pernah berubah. Makanya itulah kita harus masuk ke dimensi itu, supaya kita bisa makan dan minum yang itu. Di surat Al-Kapit 19 dikatakan, ambillah makanan itu sesukamu. Tetapi kata Allah, berlakulah lemah lembut dan jangan menyampaikan halmu ini kepada siapapun. Artinya apa? Kalau sudah menyantap makanan itu, rasa menyantap itu sudah buat kamu aja. Itulah jadi laduni, jadi sangat pribadi. Makanya tidak ada orang lain yang bisa menjustifikasi pengalaman saya, apalagi menilai saya. Ngalamin aja enggak. Lucu. Lanjut. Ini saya sedang apa? Sedang ngajak makan atau sedang cerita makan enak? Ya sekaligus sebetulnya. Ya, saya cerita makan yang enak supaya kalian tertarik mau makan gitu sebetulnya. Paham ya? Paham ya? Tetapi pesan saya satu. Kalau kalian saya udah ngajak, buru-buru datang ke restoran itu. Keburu tutup. Ya? Ini ada makanan dan minuman yang tidak berubah. Padahal ya, si keledainya sudah jadi tulang belulang. Lihat saya semuanya. Ini cerita tentang kematian fisik. Tetapi kesadaran kan tidak berubah. Kesadaran itulah makanan kita. Kesadaran itulah negeri yang diceritakan di ayat ini. Bapak Ibu, saya bisa memahami Al-Quran ini. Setiap malam saya bangunnya jam 1 sampai jam 4. Satu ayat aja saya renungi, saya tafakur, ya saya meditasi, saya coba hidupkan intuisi saya memasuki tubuh spiritual saya mohon izin agar saya diberi kode-kodenya supaya bisa masuk di situ. Walaupun ini saya baru berikan luarnya dulu ya, biar kalian penasaran. Kan belum pernah baca ayat ini. Pernah ya, pasti dibaca yang ini nih pasti. Baik.
Au kallazi marra ala qaryah. Qaryah. Waqaf. Tapi kalau mau dilanjutkan ala qaryatiu, idgham itu biguna ya, karena ya ada kasrotain menghadapi wow. Betul Pak Ustaz? Ya. Udah lanjut sini lagi. Jadi makanan belum berubah, betul? Padahal tulang keledainya sudah keledai itu siapa? Keledai itu simbol dari jasmani kita. Ini nggak cerita keledai yang ada di hutan, di kandang. Ngapain? Ini cerita diri sebetulnya. Quran itu buat manusia, bukan buat keledai. Makanya judul yang kedua setelah Al-Fatihah juga Al-Baqarah. Itu bukan sapi yang di kandang sapi. Ini cerita tubuh jasmani, Bapak Ibu. Kalau ngerti. Kasihan kalian tuh nggak ngerti itu ya. Cerita sapi langsung aja pergi ke kandang sapi. Nah, kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia. Dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu. Kemudian kami menyusunya kembali. Kemudian kami membalutnya dengan daging. Bapak Ibu, ini cerita apa? Karena tadi si kesadaran ini. Ini orang ini mati dalam keadaan tidak dalam kesadaran. Dia menganggap dirinya itu tubuh. Dia menganggap dirinya itu pikiran. Maka siapapun yang masih melekat pada tubuhnya, maka dia akan diganti pakaiannya ke depan. Terserah namanya mau apa, tapi itulah siklus kehidupan. Di ayat ini diceritakan tulang belulang yang sudah hancur ini menyatu dengan tanah. Yes. Terurai menjadi mineral-mineral tanah. Yes. Ditanamilah tanaman-tanaman di atas tanah. Jadi singkong, jadi padi, jadi jagung, jadi pisang. Dimakan sama pasangan. Yang laki-laki yang memakan mengeluarkan sperma. Yang perempuan yang makan mengeluarkan sel telur. Disemaikan cinta kasihnya tuh lagi, keluar lagi tubuh baru. Tetapi tubuh baru ini jiwanya belum tentu baru. Makanya mati itu adalah portal. Kesadaran terakhir saat kamu mati akan menjadi kesadaran awal saat kamu hidup lagi. Kenapa kita datang lagi ke sini? Karena ada yang belum selesai di masa lalu. Belum bisa innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Belum menyatu dengan sang kesadaran. Ngerti? Ini sebenarnya tauhid tingkat tinggi yang saya bedah jadi sederhana. Ini cinta kasih saya buat Bapak Ibu semua. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan aja harus disuruh. Ya, maka tatkala telah nyata kepadanya, sudah nyata nih, sudah nyata, negeri yang sudah hancur ini ternyata bisa dibangkitkan lagi. Tetapi tidak cukup dengan satu kehidupan. Satu siklus kehidupan itu hanya satu pengalaman hidup. Maka dia akan terus mengalami hidup mati, hidup mati, hidup mati. Wa ilaihi turja'un. Di Quran dikatakan, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bapak Ibu, kalau ngerti itu kita waspada ya hidup. Ya, kita tidak mau terulang lagi. Kita ingat pulang sempurna, memasuki kesadaran murni kita sendiri. Keren ya ayat ini? Betul nggak? Keren. Sejak kapan taunya ayat ini keren? Ya, alhamdulillah ya. Segitu juga jadi tahu ya, dibocorin sama saya. Kasihan deh loh. Nah, di ayat yang ke-260 nih, ya, diceritakan lagi. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku." Nah, ini kodenya sudah jelas banget. Kode cara membangunkan negeri yang sudah hancur tadi. Lihat saya semuanya. Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang mati. Mati apanya? Mati kesadarannya.
bukan orang yang mati dihidup-hidupkan lagi. Karena kalian mah kalau dengar ayat ini langsung orang mati dihidupkan lagi. Masa Nabi melawan Tuhan? Ini bukan cerita mati yang itu. Makanya tugas Rasul, saya ulangi lagi kan, 3, masih ingat ya? Ali Imran ayat 49 sama Al-Maidah ayat 110 tambah hadiah dari saya. Jadi penyakit manusia itu 3. Satu ya, tertutup mata kolbu. Yang kedua penyakit kulit. Yang ketiga mati kesadaran. Makanya tugasnya para rasul, para nabi itu 3 aja itu, nggak ada yang lain tugasnya. Malah pada ngurus yang lain, bingung saya. Ya, yuk lihat ya. Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Ya, tadi mengkiamatkan orang yang kesadarannya sudah hancur. Yes. Allah berfirman, belum yakinkah kamu? Nah ini kalau di Quran itu ada pertanyaan begini nih, awalam tu'min, belum yakinkah kamu? Nah, itu bahasa Arabnya begitu. Makanya kalau kamu mau so Arab gitu aja, kalau belum yakin, awalam tu'min, gitu, lumayan kan? Ya lumayan, udah kelihatan kayak orang Arab. Dikasih tahu mas saya bocorannya. Jadi kalau mau gitu, kalau suami ya nggak percaya, awalam tu'min, gitu. Ya ngaji di mana? Jadi aneh kia. Ya. Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Ulangi ya. Allah berfirman, belum yakinkah kamu? Ibrahim berkata, aku telah meyakinkannya, akan tetapi agar kolbuku mantap. Itu. Jadi Ibrahim ini sudah dapat ilmunya, udah dapat kodenya. Tetapi saat itu beliau masih ragu dengan kodenya. Wajar, kalau pertama belajar itu kan biasanya keraguan. Keren Quran itu. Jadi Quran itu ya, kalau saya sebagai ahli pendidikan, ya konsultan pendidikan nasional, pakai nasional takut nggak percaya. Itu kalau lihat Quran itu didaktik metodiknya itu udah keren banget, keren banget. Jadi sebenarnya kalau orang ya memahami Quran dengan cermat, ya tidak usah belajar tentang didaktik metodik, asal benar ngikuti ini, itu secara alami proses belajar mengajarnya itu justru dibimbing oleh wahyu. Tapi kasihan kan universitas pendidikan, kasihan harus biar payu. Allah berfirman, ambillah 4 ekor burung. Nih Bapak Ibu, kalau nggak percaya saya bacakan bahasa Arabnya. Fahud arba'atan minat toir. Toir itu burung, bahasa Arab. Ambil 4 ekor burung. Nah, ada kaitan nggak dengan pembukaan saya tadi? Ilmu serba 4. Jadi kuncinya sudah dikasih kodenya 4. Zat, sifat, asma, af'al, makrifat, hakikat, torikat, syariat. Ya, luar biasa. Ya, alif, lam, lam, ha, itu ada kode di situ. Mim, ha, mim, dal, ada kode di situ. Itu kode semua. Kodenya 4. Keren. Maka yang 4 itu harus dipoligami. Ngeres lagi. Dasar hidung belang. Yang dipoligami itu ilmu. Syariat, torikat, hakikat, makrifat, poligami. Ya, itu tanah, air, api, udara, poligami. Karena satu nggak ada, nggak sempurna. Jadi sebetulnya harus dipoligami itu nikahi olehmu yang 4. Awas, jangan kemana-mana pikiranmu itu, ya. Jadi arba'ah, saya ingin melahirkan rabi'ah baru. Mereka yang sanggup mempoligami yang 4, jalan menuju
untuk membangkitkan agar negeri yang hancur bangkit lagi. Makanya belajar agama kalau cuma syariat aja apalagi nggak ngerti Bapak Ibu, mohon maaf, capek. Imam Al-Ghazali mengatakan belajar lewat syariat untuk mencapai kesadaran ibarat ya berjalan tanpa arah. Belajar lewat thariqat ya untuk menemui kesadaran ibarat berlari tapi tanpa arah. Kalau belajar lewat hakikat, dia baru mengetuk pintu. Gak kebuka. Tapi kalau belajar lewat ma'rifat, pintu terbuka. Masuk ke dalam Baitullah yang sejati. Bertemu yang punya rumah. Itu. Nanti yang punya rumah akan mengenalkan diri pada kita. Ini ana rabbuka. Sesungguhnya aku adalah Tuhan. Fahla na'laika. Lepaskan kedua-dua tasmu. Karena itu yang mengotori jiwamu. Karena kini kamu sudah berada di Al-Muqaddasi tua. Itu diabadikan di surat Toha. Pernah baca? Pernah lah, cuman lupa kan? Ya udah, nggak apa-apa. Ini muncul, ya muncul apa? Ambillah 4 ekor burung, cincang. Dicincang tuh apa? Diolah, diberdayakan. Justru ketika di rahim ibu, Bapak Ibu, perhatikan saya. Saat dimana pendengaran, penglihatan, pernapasan, dan pembicaraan ditutup sama ketuban. Saat itu ditanya sama Allah, alastu birabbikum? Aku ini Tuhan. Kita bisa menjawab, qalu bala syahid. Ya, aku menyaksikan. Udah, gitu dulu lah, kodenya terlalu dalam. Nah, si 4 ekor burung ini harus dicincang. Artinya apa? Lihat Bapak Ibu. Waktu Nabi Musa disuruh, waktu Nabi Musa di surat Al-A'raf 143 minta melihat Tuhan. Kan begini bilangnya, ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihatmu. Apa kata Tuhan? Kamu tidak akan sanggup melihatku, tapi lihatlah ke gunung ini. Nah, jadi kalau bicara gunung, pasti kalian mikirnya Gunung Galunggung, Gunung Ciremai, betul nggak? Gunung Sinai katanya, pedah di itu jauh. Piraku, kan Nabi Musa itu minta melihat Tuhan. Masa Tuhan malah nyuruh Musa melihat gunung? Kan gak nyambung ayat itu. Tetapi kalau didalami lebih dalam lagi, oh ternyata gunung itu adalah tempat di mana kita bisa melihat sesuatu dengan luas tanpa batas. Jadi artinya kalau ingin berjumpa dengan dia, kita harus punya pengetahuan yang multidimensi tanpa batas. Seperti kita melihat dari gunung. Makanya gunung menjadi lambang kesadaran. Puncaknya kesadaran disebut Sidratil Muntaha. Betul nggak Bapak Ibu kalau saya ngomong begini? Belum, pertanyaannya juga belum, udah betul. Yang begininya belum. Ini saya mau ngomong begini. Bapak Ibu, kalau orang itu stroke, kan sebenarnya terganggu tuh, kehilangan kesadaran. Karena ada aspek fisik yang rusak. Di mana biasanya rusak? Di sini, di bagian yang tertinggi sini. Kan ini adalah sistem kelistrikan kita nih. Di sini sistem saraf, di sini ada pengendali listrik kita, di sini namanya pineal gland. Ini semua itu adalah jaringan elektrik, itu disebut integrated circuit itu. Jadi kalau ada yang rusak di sini, langsung konslet kan semua, gak bisa jalan, gak bisa, betul nggak? Nah, jadi kalau disebut gunung juga nggak apa-apa, kan ini kan paling tinggi. Nah, gitu aja dulu. Nah, tetapi di sini ya, cincanglah 4 ekor burung, lalu letakkan di atas tiap-tiap satu gunung satu bagian dari bagian itu, kemudian panggillah mereka. Ini kalau dipahami secara dangkal,
Ngambil burung 4, dicacag tah di gunung. Simpan di sini, simpan di sini, simpan di sini. Terus dipanggil burung. Gelo nggak kira-kira? Hah? Masa Quran begitu? Bukan. Kan ini cerita tentang bagaimana menghidupkan orang mati. Betul nggak? Nah, ini ada kode nih, rahasia di sini. Ternyata untuk menghidupkan orang mati itu ternyata harus dimatikan bahkan. Tadi kan harus dimatikan 100 tahun. Apanya yang dimatikan? Nah, burungnya dimatikan. Berapa? 4. Karena burung itu suka kemana-mana. Betul nggak? Nah, jadi sebetulnya Bapak Ibu, ini adalah rahasia bagaimana kita supaya sadar suap pikiran kita diam. Dengan didiamkannya pikiran, maka kesadaran akan bangkit. Keren gak Al-Quran? Keren ya? Pernah ngaji kayak gini? Ya pernah kan di sini ya. Makanya yang mati itu akan bisa dipanggil. Jadi kesadaran yang sudah mati ini sekarang bisa dipanggil, bisa dihadirkan. Bukan manggil burung yang dicincang tadi. Dasar kamu. Nah, makanya saya ulang lagi di Al-Imran 49, tugasnya para rasul itu adalah ya menyembuhkan orang buta, ya toh? Menyembuhkan penyakit kulit dan menghidupkan orang mati. Makanya Rasul ini sedang berdialog nih dengan Bani Israel. Siapa Bani Israel? Bani itu orang, Israel itu berjalan, El itu Tuhan. Bani Israel adalah orang yang berjalan menuju Tuhan. Siapa Bani Israel? Siapa aja yang mau berjalan menuju Tuhan pasti unggul. Makanya di tanah Parahyangan, siapapun yang berjalan menuju Tuhan seiring sejalan dengan misi Tuhan hidupnya disebut maung, manusia unggul. Nah, maung jadi harimau maneh mah. Maung, manusia unggul. Nah, tapi ada peribahasa juga. Lebih bagus jadi singa 1 malam daripada jadi domba seumur hidup. Itu peribahasa itu. Dari Yunani itu. Lebih bagus jadi singa 1 malam daripada jadi domba seumur hidup. Karena jadi singa semalam itu yang jadi jati dirinya. Karena singa itu tidak pernah bareng-bareng. Sorangan we. Kulem nyalira singa. Sok lihat tuh di Taman Safari. Nggak ada singa tidur bareng-bareng satu kasur. Sorangan-sorangan. Beda jeung domba. Domba mah dahar teu dahar kudu ngariung eta. Domba ya mah. Saya nggak cerita manusia, ini cerita domba. Dan domba itu ya dibawa kemana juga mau, ya. Ada sate harimau, sate kambing. Tuh, domba mah paling berakhir jadi sate. Paham ya? Itu. Makanya benar itu peribahasa ya. Lebih bagus jadi harimau 1 malam daripada kamu jadi kambing seumur hidup. Ya, udah pikirin. Kalian ini singa apa domba? Singa ya? Itu. Makanya ya singa itu jadi diri sendiri. Saya tidak mau jadi orang lain. Ya jadi gini, ya. Saya ceramahnya begini, suaranya begini. Ya nggak bisa suaranya dirubah-rubah. Ini memang suara Garut ini. Aslinya dari air Neglasari begini, udah cetakannya gitu. Ya, gitu. Bapak Ibu perhatikan saya, ya. Makanya di Quran surat Asy-Syura ayat 52 Tuhan bilang begini. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dengan perintahkan. Jadi yang ditiupkan Allah ke dalam kita itu bukan ruhmu, tapi ruhku. Bagian dari dirinya sendiri. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apa itu kitab, kamu juga ngerti apa itu iman, tapi kami jadikan ruh itu sebagai cahaya. Yang kami tunjuki dengan cahaya itu siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami, dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Lihat saya Bapak Ibu, kamu di sini
Domirnya jatuh pada Nabi Muhammad waktu itu. Maka siapapun yang mengajarkan kepada umat supaya hijrah dari kegelapan menuju cahaya, di Quran dikatakan, wa innaka la tahdi ila syirati mustaqim. Itulah, kamu sudah membawa umat ke jalan yang lurus. Harusnya ini yang diajarkan kepada anak-anak kita. Harusnya kesadaran ini yang diajarkan kepada mereka, bukan diajarkan yang lain-lain. Apalagi diajarkan kebencian. Harus membenci orang lain yang berbeda. Harus membenci orang lain yang dianggap berbeda. Bukan itu yang diajarkan. Harusnya ini yang diajarkan, Bapak Ibu. Ya, makanya saya kadang-kadang prihatin lihat anak-anak, ya, hafal ayat tapi lupa cinta. Hafal sih ayat-ayat, tetapi dalam hidup implementasinya mengerikan. Terjadi bullying bahkan di tempat yang dianggap suci oleh masyarakat. Di tempat yang masyarakat percaya kalau di situ akan terjadi manusia-manusia yang berkualitas. Malah di situ terjadi penghakiman. Bahkan hukuman-hukuman yang keras. Ketika salah sedikit, tidak hafal ini, salah mengucapkan itu, dipukuli. Itu pendidikan apa? Dan orang tua tidak tahu. Tahu-tahu anaknya sudah terluka. Dan lukanya sudah masuk alam bawah sadar. Disembuhkannya sulit. Berharap menjadi soleh malah jadi salah. Itu. Baik Bapak Ibu. Sekarang silakan semuanya mengambil posisi duduk yang nyaman. Simpan dulu semua HP, alat komunikasi di tangannya, tidak perlu ada apa-apa. Yuk ikuti saya. Silakan bersila. Kalau mau bersila, bersila. Pokoknya senyaman mungkin. Tangan letakkan serileks mungkin. Sekarang tegakkan sedikit badannya. Yes. Punggungnya diluruskan. Lehernya diluruskan. Luruskan pandanganmu ke depan. Tatap masa depan rohanimu dengan gamblang. Jangan dengan gambling. Tutuplah mulutmu perlahan. Lalu tutup mata perlahan. Hadirlah di sini saat ini sekarang sepenuhnya. Tidak ada yang lebih mewah dari nafas. Harta karun terpendam yang diabaikan kebanyakan orang selama ini. Satu orang pun di ruangan ini tentu tidak akan ada yang mau melepaskan nafas walaupun diganti dengan uang triliunan. Mari kita merasa kaya dengan kehadiran Dia. Merasa berkecukupan, merasa berkelimpahan. Karena Dia tidak pernah jauh meninggalkan kita. Dia ada bersama kita, meliputi seluruh sel dalam tubuh kita. Sesungguhnya bukan kita, bukan Allah ada dalam diri kita, tetapi kita semua sesungguhnya ada dalam tubuh ilahi. Ruang kosong tanpa batas, energi semesta tanpa batas. Sadari oleh kalian semua, sekarang kalian sedang mengambil energi dari ruang kosong lewat napasmu. Sadari bahwa dirimu dengan semesta ini tidak ada penghalang. Ruhku yang ada dalam dirimu selalu tersambung dengan Dia yang maha tak terbatas. Ruang kosong semesta tanpa batas ini. Ruang kosong ini tidak kosong. Ruang kosong ini adalah penuh dengan energi ilahi. Buktinya, sekarang kamu bisa mengambil energi itu lewat napasmu. Bisa merasakan betapa berkelimpahannya dirimu saat ini karena masih bernafas. Ketika nafas berhenti, semua yang disebut milikmu juga akan berhenti dalam sekejap. Bahkan akan berpindah tangan kepada orang lain tanpa harus dipaksa.
Sekarang biarkan napasmu masuk dengan alami. Biarkan dia tinggal sejenak. Jangan ditahan. Kalau mau lepas, lepas saja. Ikuti kata-kata saya dalam batinmu yang terdalam. Tidak usah ada mulut, tidak usah berbicara lewat mulut. Cukup mengikuti di batinmu yang terdalam, di inti kesadaran. Atas namamu ya Allah, yang maha pengasih dan maha penyayang. Aku berniat saat ini untuk meniti ke dalam diri, merasakan inti kesadaranku yang terdalam, kesadaran murniku yang asal. Mohon izin ya Allah, kiranya perjalanan ini diridhoi, direstui, sehingga aku bisa menemukan kejernihan batinku sendiri di sini, saat ini, sekarang. Lambatkan sedikit nafasnya. Diatur masuknya, tinggalnya, keluarnya. Lebih lembut lagi. Berjanjilah ingin seperti itulah hidupmu. Menerima semua yang diberikan semesta seperti menerima napas masuk. Mengizinkan yang diberikan semesta dalam genggamanmu sebentar seperti saat napas tinggal. Dan mengizinkan apapun yang diambil oleh semesta untuk lepas seperti saat kamu melepaskan nafas. Sekarang bernafaslah dengan kesadaran. Di belakangmu ada Dia Sang Maha Sadar yang menyaksikan kamu sedang bernafas. Di belakangmu ada yang sedang menyadari bahwa kamu sedang bernafas. Sadari nafasmu itu. Makin dalam kesadaranmu, makin hening dan bening dirimu. Ada satu yang harus kamu rasakan saat ini. Saat napas masuk, kamu hidup. Saat napas keluar, kamu mati. Ada jeda di antara napas masuk dan napas keluar. Jeda itu adalah ruang abadi. Jeda itu adalah diri sejatimu. Kalau kamu bisa merasakan jeda itu, saat ini kamu sudah memasuki alam keabadian. Alam keabadian tidak pernah terjebak oleh kelahiran dan kematian. Alam keabadian tidak pernah terjebak oleh kehidupan dan kematian. Saat napas masuk, kamu hidup. Saat napas keluar, kamu mati. Kalau kamu bisa merasakan jeda di antara masuk dan keluar, disitulah kamu menemukan keabadian. Itulah yang disebut dengan inti dari alam asalmu, yang disebut dengan kesadaran. Nafas adalah jembatan antara dunia materi dengan kesadaran. Sekarang jembatan itu sedang terbentang. Napas pun bisa mempengaruhi gelombang otakmu, sistem sarafmu. Dan sekarang gelombang otakmu sedang berada di gelombang theta. Semua sistem sarafmu sekarang sedang merasakan kedamaian yang luar biasa. Jika ada bagian-bagian dalam tubuhmu yang kurang sehat, sekarang pun semua sedang disehatkan. Jika ada bagian-bagian dalam dirimu yang tidak teratur, sekarang sedang diarahkan menuju keteraturan. Setiap napas yang kamu sadari bisa menurunkan egomu. Setiap napas yang kamu sadari masuknya, tinggalnya dan keluarnya bisa membersihkan pikiran. Sekarang gelombang otakmu sudah bergeser menuju frekuensi yang lebih lembut,
Itulah Al-Latif yang ada dalam dirimu. Rasakan kehadirannya dalam dirimu. Hidup bukan tentang menyiapkan kematian, tapi hidup itu adalah sekarang, di sini, saat ini. Merasakan sang kehadiran yang selalu berada dalam dirimu. Dia tidak pernah tidur, dia tidak pernah terkantuk, dia selalu ada bersamamu. Dia abadi. Dia tidak bergantung hidupnya matinya dirimu. Dia selalu ada. Dia adalah ruang tempat kamu pulang. Dan sekarang kamu sudah berada di ruang itu. Kamu sudah masuk lebih dalam lagi. Ikuti kata-kata saya dalam batinmu yang lembut. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Terus ucapkan kalimat itu yang lembut dalam batin. Sekarang pengalaman batinmu lebih dalam lagi, lebih sakral lagi, lebih jernih lagi. Kamu merasakan kedamaian yang luar biasa. Bahkan dirimu juga tidak ada, yang ada cuma Dia. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Inilah yang disebut dengan tauhid. Inilah yang disebut dengan kesadaran ilahi. Sekarang jantungmu sudah menyatu dengan jantung semesta. Kesadaran napasmu sudah menyatu dengan kesadaran semesta. Hening, bening, dingin. Sejak kamu lahir, napas sudah ada. Namun kamu abaikan keberadaannya dalam dirimu. Entah apa yang kamu cari sepanjang hidupmu. Hanya menyadari nafas yang ada pada dirimu saja, kamu tidak punya waktu. Sekarang rasakan napas itu sebagai alat yang disediakan semesta untuk memasuki inti dirimu. Sekarang kamu sadar kalau dirimu bukanlah pikiran, dirimu bukan perasaan, dirimu bukan tubuh, dirimu melampaui semua itu. Dirimu adalah kesadaran yang lebih luas. Dan sekarang kamu tidak takut lagi dengan kematian. Tidak ada yang menakutkan lagi. Kematian yang ditakutkan itu karena kamu mengikatkan dirimu sebagai identitas pikiran, identitas ego dan diri palsumu. Sekarang masuklah ke inti kesadaranmu. Masuklah ke sana. Itulah yang disebut dengan prana, ruh, kehalusan batin, saksi antara dunia yang tampak dengan yang tidak tampak. Sekarang kamu sedang memasuki harta karun yang terpendam dalam dirimu. Masukilah harta itu. Masuklah dengan penuh sukacita dan damai. Terus ucapkan kalimat La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dengarkan dia bicara di kedalaman itu. Yang mana yang bukan aku? Aku tidak berawal, aku tidak berakhir. Aku yang lahir, aku yang batin. Semua adalah aku. Kita sekarang bukan sedang belajar kesaktian, bukan sedang belajar kekuatan, bukan sedang belajar sensasi, bukan sedang belajar keangkuhan spiritual, tapi kita sekarang sedang belajar menyentuh kebenaran.
Rasakan stres dalam dirimu mulai mencair. Rasakan ketenangan batinmu begitu luar biasa. Rasakan kualitas batinmu, tidak mencengkram, tidak menendang. Rasakan arah pikiranmu saat ini. Pikiranmu menjadi istirahat dan diam. Jembatan antara logika dan keheningan sudah terhubung sekarang. Sekarang kamu menyadari kalau tubuh adalah rumah bagi kesadaran. Tidak ada lagi kamar yang bising dalam dirimu. Yang ada adalah kesadaran, kejernihan, kerendahan hati, rasa pasrah yang dalam. Lalu sekarang ikuti kata-kata saya dalam batinmu. Tenang, tentram, damai, bahagia, suci, bersih, indah, mulia. Silakan diulang kata-kata itu. Tenang, tentram, damai, bahagia, suci, bersih, indah, mulia. Izinkan semua kata-kata itu sekarang menjadi getaran, menjadi vibrasi, menjadi energi dalam dirimu, bukan sebagai kata-kata. Terus tata dirimu, karena siapa yang menata diri, maka dia akan menemukan kedamaian tanpa batas. Bernapaslah dengan adab, hadirlah di sini. Dengan cara inilah kalian akan kembali kepadanya. Saat kamu kembali kepadanya, hanya menghembuskan napas terakhir, dan napas tidak masuk lagi, memasuki alam kesadaran. Kamu telah begitu lama terasing di tubuhmu sendiri, melupakan napasmu sendiri. Itu yang membuat kamu tergesa-gesa, merasa kehilangan keseimbangan setiap ruang dan waktu, karena kamu menganggap seolah-olah dirimu adalah pikiranmu. Coba rasakan ruang halus di antara napas masuk dan keluar. Rasakan ruang hening di antara napas masuk dan keluar. Rasakan ruang keabadian di antaranya. Disitulah kesadaran menjadi jernih. Sekarang kalian sedang merasakan pusat kendali batin hidup dalam dirimu. Dan satu-satunya yang bisa dikendalikan dalam dirimu adalah nafas. Kamu tidak bisa mengendalikan detak jantungmu, kamu tidak bisa mengendalikan lambungmu, kamu tidak bisa mengendalikan ginjalmu, tapi kamu diberi kekuasaan untuk mengendalikan nafasmu. Itu artinya kamu diberi izin untuk menjadi siapapun terserah yang kamu mau. Menata napas berarti mendekatkan diri agar lebih dekat dengan cahaya kebenaran. Jika dalam pejaman matamu kamu bisa melihat cahaya yang menari-nari di sekitarmu, bersukacitalah. Jika ada cahaya yang menari-nari di sekitarmu, beruntunglah. Sekarang kamu sudah tidak berada dalam mode bertahan lagi, tetapi sudah beralih ke metode tenang yang pasrah. Gelombang otak bergeser dari frekuensi yang tinggi menuju frekuensi yang lembut. Sekarang pusat perhatianmu sudah turun ke rasa. Kalau seluruh sel dalam tubuhmu sekarang merasakan energi yang luar biasa, karena kamu sedang menghadirkan energi tanpa batas itu ke dalam dirimu. Pikiran yang keras, yang selalu menolak, sekarang sudah mulai melunak. Pikiran tidak melawan lagi, tidak menilai lagi. Dan sekarang pikiran sedang diperhatikan oleh diri sejatimu, diri yang memperhatikan, diri yang menyaksikan. Dan sekarang pikiranmu sedang diajak ke sini saat ini sekarang. Ego mulai sirna, emosi mulai tenang. Jika mau mengambil keputusan hidup, ambillah sekarang.
Mau seperti apa hidupmu? Ambillah keputusan saat ini. Tentukan olehmu. Jangan gambling dengan masa depan. Harus gamblang dengan masa depan. Kamu tidak mencari hening, tapi kamu menjadi hening itu sendiri. Kamu tidak mencari keberkahan, karena kamu sekarang sudah menjadi keberkahan itu. Kamu tidak mencari cahaya, karena kamu sekarang semua sudah menjadi cahaya itu sendiri. Rasakan gelombang cahaya memancar dari bagian dirimu, memancarkan gelombang cinta pada semesta. Kamu tidak mencari kebijaksanaan, karena kamu sudah menjadi kebijaksanaan itu sendiri. Kamu tidak mencari kekuatan, karena kamu sudah menjadi kekuatan itu sendiri. Bermanunggal menyatu dengan Sang Pemilik semesta. Sekarang kamu tidak mengendalikan lagi dunia, tapi kamu sedang mengendalikan dirimu. Terlalu lama kamu mengendalikan dunia, mengendalikan semua orang yang disebut berada dalam kendalimu. Lelah hidup. Sekarang nikmati, kamu sedang mengendalikan dirimu, bukan sedang mengendalikan siapapun. Sekarang napasmu tenang, kesadaran hadir tanpa diundang. Rasa cukup, rasa aman, rasa dekat, rasa suci. Bahkan kamu tidak perlu lagi menyebut-nyebut namanya. Sekarang kamu sudah memasuki Dia yang tanpa nama, Dia tanpa label. Itulah diri sejatimu, tempat asalmu pulang. Rasa takut sudah mulai melemah. Pusat konsentrasi mulai stabil. Sekarang tubuhmu sedang memasuki kondisi penyembuhan alami. Jika ada bagian-bagian dari tubuhmu yang tidak seimbang, sekarang sedang diseimbangkan. Sedang diseimbangkan. Tenang, tentram, damai, bahagia, suci, bersih, indah, mulia. Terakhir, ikuti kata-kata saya. Terima kasih Tuhan, Allah, terserah kamu menyebutnya apa. Karena hari ini aku merasakan penyatuan yang sungguh-sungguh denganmu. Hari ini aku merasakan rangkulanmu yang sungguh-sungguh. Aku merasakan pelukanmu. Terima kasih. Terima kasih. Aku pulang ya Allah. Aku pulang ya Allah. Aku pulang. Aku pulang. Labaik Allahumma labaik. Labaik Allahumma labaik. Labaik Allahumma labaik. Dalam hening aku pulang, dalam sujud aku pulang, dalam cinta aku pulang kepadamu digdah, cahaya yang abadi. Dalam hening aku pulang, dalam sujud aku pulang, dalam cinta aku pulang kepadamu digdah, cahaya yang abadi. Oke, buka matanya perlahan. Lihat saya semuanya sini. Lihat semuanya sini. Serap energi saya.
Damai? Senang? Bahagia? Bisa dikatakan? Oke. Tadi saya mengajak para sahabat untuk memasuki inti terdalam kita sendiri. Tadi kita tuh pulang ke kesadaran murni kita. Ya. Banyak gak kode-kode rahasia yang saya bagi hari ini? Sudah puas? Sudah puas? Belum. Karena perjalanan kita belum selesai. Baik, itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.